salam hormat dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, termasuk dari Dirut Rumah Sakit RSUD Sungai Bahar yang sudah membantu kami menyiapkan sarana prasarana untuk bisa bekerja secara optimal demi kepentingan peradilan pada kasus yang sangat sensitif ini. Oke, pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia terdiri dari beberapa orang, ada 3 orang penasehat kami, yaitu Profesor Dr. Agus Purwadianto dari Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FKUI, kemudian kedua adalah Profesor Dr. Ahmad Yudianto, spesialis forensik, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari Universitas Airlangga. Kemudian ada Profesor Dr. Dedi Afandi, spesialis forensik mediko legal, Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FK Universitas Riau. Lalu hadir di sini tim kami berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 orang dokter spesialis forensik yang diketuai oleh saya sendiri selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian ada Dr. Rika Susanti di sini dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lalu ada Dr. Ida Bagus Putu Alit, spesialis forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Yang 2 masih berbenah adalah Dr. Yudi, spesialis forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Sofiana, spesialis forensik adalah dokter forensik di RSPAD Gatot Subroto. Perlu kami jelaskan bahwa proses otopsi ulang ini telah melalui beberapa proses. Yang pertama adalah kami dari perhimpunan menerima surat permohonan yang diajukan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri. Kemudian kami segera menyusun tim ahli yang diketahui oleh saya sendiri dan beberapa tim ini yang kami pertimbangan pertama adalah sebagai kompetensi dokter-dokter spesialis forensik ini untuk bisa melaksanakan tugas dan melakukan pemeriksaan yang secara optimal dan maksimal demi kepentingan peradilan. Kedua, setelah itu kami setelah kami dapatkan menyusun tim, kami berdiskusi dan tersambung melalui hubungan Zoom dengan Bapak Komarudin Simanjuntak selaku penasihat hukum keluarga. Pada waktu itu pada hari Jumat sore difasilitasi oleh Barreskrim. Kemudian alhamdulillah kami semua mendapatkan izin dari institusi kami masing-masing dan kami bisa berangkat ke Jambi ini. Kemarin perlu kami laporkan juga, kemarin malam kami sudah melakukan pukul 6 sampai sekitar hampir pukul 9 malam kemarin kami melakukan pertemuan dengan keluarga dan penasehat hukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kami harus sebagai dokter, tentunya hubungan dokter dengan keluarga atau seperti halnya dokter dengan pasien pada umumnya adalah hubungan kepercayaan. Tentunya ada informasi-informasi yang harus kami sampaikan terkait teknis medis kedokteran forensik dan otopsi, serta apa yang bisa diharapkan dan hal-hal apa yang menjadi penyulit. Itu yang kita berikan informasi dan semua sudah disampaikan dan alhamdulillah terbina hubungan baik antara kami dengan pihak keluarga dan penasihat hukum. Dan memang kami di sini bekerja, kita lihat tim-tim ini bekerja secara independen dan imparsial. Sekalipun kami juga sangat menyadari bahwa Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, dokter-dokter forensik kami dimanapun berada di seluruh Indonesia, apapun seragamnya, pasti akan bersikap secara independen dan imparsial, karena kita pun memiliki pedoman etik, standar disiplin, profesi, serta penjagaan kompetensi selama 5 tahun sekali. Hari ini tadi kami, setelah semalam kita berikan informasi, tentunya pagi tadi kita telah teman-teman semua saksikan, kita lakukan pemeriksaan di makam. Untuk yang pertama tentunya memastikan identitas bahwa jenazah yang dievakuasi dari kuburan tersebut adalah benar jenazah almarhum Brigadir Nopriansyah Joshua Huta Barat. Dan itu sudah dipastikan juga oleh pihak keluarga, oleh ayah kandung, bahwa memang betul itu adalah almarhum. Selanjutnya almarhum beserta di dalam peti dibawa ke rumah sakit RSUD Sungai Bahar untuk kita lakukan otopsi. Otopsi pada hari ini kita lihat memang sesuai dengan apa yang kami perkirakan sebelumnya. Bahwa otopsi pasti memiliki beberapa kesulitan. Pertama tentunya jenazah sudah diformalin dan sudah mengalami beberapa derajat pembusukan yang kita antisipasi memang akan terjadi. Namun itu semua alhamdulillah kita bekerja
dan mendapatkan hasil yang cukup kami patut syukuri, karena beberapa juga masih bisa kami nyatakan, kami cukup yakin itu sebagai luka, sekalipun ada beberapa tempat yang memang kami akan diduga adalah sebuah luka yang harus kami konfirmasi juga melalui pemeriksaan mikroskopik. Di sini, ya, setelah kami lakukan pemeriksaan, semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya, kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Nah, pada pemeriksaan tadi perlu kami laporkan bahwa memang selain tanda-tanda pembusukan tadi, tentunya kita lihat jelas adanya bentuk-bentuk jenazah yang pasca diotopsi. Mulai dari adanya sayatan untuk membuka kepala, yang biasanya juga dilakukan mulai dari tonjolan tulang mastoid kanan ke arah kiri, serta adanya insisi huruf I mulai dari dagu sampai ke tulang kemaluan. Dan itu memang suatu standar teknik otopsi yang biasa dilakukan di sini. Serta juga ada tadi tanda-tanda telah dilakukan embalming atau formalin di sini. Nah, ini semua nanti akan kami hasil pemeriksaan, tentunya membutuhkan waktu. Setelah konklusinya adalah setelah nanti adanya pemeriksaan laboratorium untuk memastikan betul apakah itu betul luka atau tidak. Karena pada saat terjadi pembusukan, tentunya kita harus sangat berhati-hati. Warna merah di tubuh itu bisa saja merupakan postmortem staining atau postmortem discoloration yang harus kita pastikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Nah, itu semua butuh waktu, ya, maka doakan semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa nyusun laporannya, dan nanti tentu laporan ini akan kita sampaikan kepada penyidik agar penyidik juga bisa membuat terang perkara ini. Kami juga pada saat otopsi tadi kami sangat terbuka dan kami bisa nyatakan kami bersifat independen dan imparsial. Tidak ada yang menitipkan apapun atau memberikan intervensi apapun. Dan saya rasa di sini kehadiran dari Komnas HAM dan Kompolnas juga menjadi pemasti, ya, mengawasi pekerjaan kami dan memastikan dan memberi jaminan kepada masyarakat bahwa pekerjaan yang kita lakukan di sini secara independen dan imparsial. Mungkin dari itu rilis dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masukan dari keluarga dan penasihat hukumnya bahwa ada beberapa tempat yang diduga ataupun dicurigai oleh keluarga sebagai adanya perlukaan-perlukaan lain seperti itu selain luka tembak. Nah, itulah yang memang akan kita konfirmasi. Dan itu menjadi fokus pemeriksaan kami, sekalipun kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh otopsi seperti biasa, tentunya kami ada fokus-fokus sesuai dengan masukan dari keluarga dan penasihat hukum itu. Nah, itu yang menjadi fokus kami. Sampel ini kenapa harus saya bawa ke laboratorium di RSCM, karena tempat yang dimana kami pun memiliki keyakinan bahwa hasil, dan saya rasa semua juga akan menyadari bahwa di situ merupakan tempat yang bisa dijaga integritasnya dan memberikan hasil yang terbaik. Lama pemeriksaan kami perkirakan tentunya antara 2 hingga 4 minggu untuk memproses sampel jaringan itu hingga menjadi di slide dan untuk kita bisa interpretasikan. Jadi 4 minggu itu 2 hingga 4 minggu proses sampel jaringannya. Setelah itu tentunya kami akan periksa lagi dan kami interpretasikan hingga jadi kalau saya boleh rentangnya, saya nggak ingin terlalu menggebu-gebu, mungkin antara 4 sampai 8 minggu lah, ya, sampai keluar hasil yang akan bisa kita berikan kepada pihak penyidik peminta dari ini. Seperti itu. Ya, jadi bagian yang kami periksa terutama adalah tentunya pada luka yang kami yakin sebagai luka. Kami harus tahu itu luka apa dan apakah luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Lalu juga pada beberapa tempat yang dinyatakan oleh informasi yang kami dapatkan dari keluarga dan penasihat hukumnya. Ada beberapa tempat yang diduga
secara penglihatan umum mereka adalah ada luka, maka di situ menjadi fokus juga penelitian kami untuk diperiksa. Tentunya itu harus kita periksa intravitalitas lukanya, apakah betul itu luka, dan kalau memang betul itu luka, apakah itu luka yang terjadi sebelum atau setelah kematian. Ya, sesuai yang disampaikan oleh penasihat hukum, ada beberapa tempat di beberapa tempat yang harus kita cek. Pak Ade izin. Ya, makasih. Pak izin Pak, satu lagi. Pak, berarti ada luka selain luka tembak ada apa ya? Itu yang harus, ya tentunya kita ketemu beberapa luka ya, dan tentunya itu nanti akan kita periksa luka itu terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Yang lain-lain tentunya itu tadi seperti saya sampaikan di awal, adanya kemerahan atau warna coklat kehitaman pada posisi jenazah yang sudah membusuk, itu harus diteliti karena kita harus tahu itu luka betulan atau hanya sebuah postmortem discoloration, atau secara bahasa umumnya adalah pewarnaan ya. Jadi karena proses pembusukan tadi sehingga darah akan mewarnai jaringan sekitarnya. Nah, ini kita harus bedakan dari kedua ini karena dan itu tidak mungkin hanya kita periksa secara makroskopik, artinya dengan penglihatan saja. Itu harus membutuhkan pemeriksaan mikroskopik.